membaca surat yang sama, dalam artian sholat yang rokaat pertamanya membaca surat Al-Ikhlas, rokaat kedua Al-Ikhlas, ini tidak boleh. Mengapa tidak baca surat yang lain? Kenapa malas katanya? Begitulah ceramah yang telah disampaikan oleh Khalid Basalamah Al-Wahabi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah benar kita tidak boleh membaca surat yang sama dalam dua rokaat, yaitu rokaat pertama Al-Ikhlas, rokaat kedua Al-Ikhlas lagi? Apa benar yang demikian itu tidak boleh, teman-teman? Sebagai jawabannya, kami tidak akan pernah menjawab dengan opini atau pikiran kami sendiri, tetapi melainkan kitab karya Imam Al-Bukhari, atau kalau perlu kita buka syarah daripada kitab ini, yaitu Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya daripada Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semua beliau itu, baik Imam Al-Bukhari maupun daripada Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan begini. Saya runtut pertama dalam kitab Manul Bukhari Bihasyiati Sindi. Ini matan daripada Sahih Al-Bukhari, teman-teman. Punya saya tepat di juz pertama, terbitan Nurul Huda. Apa kata beliau? Beliau di sini menjelaskan di dalam kitab ini, yaitu tepat di halaman 141. Ini teman-teman ya, mungkin bisa kelihatan ini. Dan kalau tidak kelihatan, saya taruh di deskripsi aja, teman-teman. Silakan kalau ingin mengetahui bacaan Arabnya, saya taruh di deskripsi. Ini begini, teman-teman ya. Apa kata Imam Al-Bukhari di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Qatadatu fi man yaqra'u suratan wahidatan fi rak'ataini aw yuraddidu suratan wahidatan fi rak'ataini kullun kitabullah. Imam Qatadah berkata tentang orang yang membaca satu surat di dua rakaat, atau dia mengulang-ulang satu surat di dua rakaat. Apa kata beliau, Imam Qatadah, ketika ada orang yang mengulang-ulang contoh surat Al-Ikhlas di rakaat pertama, rakaat kedua juga Al-Ikhlas. Apa kata beliau Imam Qatadah? Kullun kitabullah. Semuanya adalah kitab Allah. Semuanya firman Allah. Jadi nggak boleh dilarang-larang, teman-teman ya. Bahkan Imam Al-Bukhari di sini menjelaskan, wa qala Ubaidullah, ini lanjutannya, wa qala Ubaidullah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu, kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjidi Quba'in wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis salati mimma yuqra'u bihi iftataha bikul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftatihu bihadhi surati thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra fa imma taqra'u biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an a'ummakum bidzalik fa'altu wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu ayya ummahum ghairuhu falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabara faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuka wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surati fi kulli rak'atin faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ternyata berkata begini. Saya artikan dulu dari depan, teman-teman ya. Di sini diriwayatkan ini Ubaidullah dari sahabat Thabit dari Anas radhiyallahu anhu. Dulu ada seorang pria dari kalangan sahabat Ansor, ia menjadi imam di Masjid Quba. Lah, tetapi cara ngimami orang ini, teman-teman, sangat unik, sangat aneh. Setiap kali dia itu membaca surat setelah surat Al-Fatihah, pasti ia mulai dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Jadi setelah Al-Fatihah pasti Al-Ikhlas. Baru setelah Al-Ikhlas baru dia baca surat yang lain. Praktiknya gini, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca surat yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Contoh, wattini wazzaitun,
wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus begini, di rakaat kedua juga gitu teman-teman, baca Al-Ikhlas lagi. Lah, setelah itu kejadian itu oleh para sahabat yang lain dikritik teman-teman ya, oleh sahabat yang lain, sebab ya rasanya sholat seperti ini tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau kata Wahabi kalau sekarang kan bid'ah gitulah. Tapi sahabat itu enggak seperti itu. Kemudian ketika sahabat ini ketika jadi imam terus menerus seperti itu, setelah Al-Fatihah pasti baca Al-Ikhlas, baru setelah Al-Ikhlas baca surat yang lain, terus koyok ngene. Maka akhirnya sahabat-sahabatnya itu berkata, faqalu innaka taftatihu bihadhi surati tsumma la tara annaha tujziuka hatta taqra bi ukhra. Mas bro, anggaplah kalau kita mas bro ya, engkau ini selalu memulai dengan surat ini, dalam artian engkau selalu memulai dengan Al-Ikhlas. Namun anehnya tsumma la tara annaha tujziuka, tapi kok seolah-olah kamu ini menganggap Al-Ikhlas belum cukup, hatta taqra bi ukhra, sehingga kamu setelah Ikhlas baca surat yang lain. Fa imma taqra biha wa imma an tad'aha. Seharusnya gini ae wes yo, kamu baca Al-Ikhlas, setelah itu ruku, atau kamu tinggalkan Al-Ikhlas ganti yang lain. Wa taqra'u bi ukhra. Jadi gini aja wes sholatnya kamu itu. Kalau kamu setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas, gak usahlah baca surat yang lain. Atau kalau kamu baca surat yang lain, gak usah baca Al-Ikhlas. Seharusnya gitulah bro, katanya sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sahabat tadi yang jadi imam itu ngomong, faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Aku tidak akan pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas. Jika kalian senang aku jadi imam kalian dengan berbuat demikian, dengan selalu baca Al-Ikhlas, kemudian saya baru baca surat yang lain, fa'altu, akan saya lakukan jadi imam kalian. Kalau kalian senang aku jadi imam dengan begitu, saya lakukan. Wa in karitum taraktukum. Namun jika kalian tidak senang, jika kalian benci apa yang kulakukan, taraktukum. Wes, aku gak mau jadi imam kalian lagi. Lah, wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Tetapi sahabat-sahabat yang lain menganggap sahabat itu yang jadi imam tadi itu adalah paling afdolnya mereka. Wa karihu ayya ummahum ghairuhu. Dan mereka para sahabat itu sebenarnya memang tidak senang jika diimami orang lain. Lah gitu teman-teman. Senangnya sahabat-sahabat itu memang diimami dia. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabara. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui mereka, akhirnya mereka bercerita tentang kejadian tersebut. Kejadian yaitu ada imam yang selalu baca Al-Ikhlas, setelah itu baru baca surat yang lain di rakaat pertama. Begitu juga di rakaat yang kedua. Jadi fi kulli rakaatin ini, setiap rakaat. Jadi Al-Ikhlas, baru setelah itu surat yang lain, setelah rakaat kedua juga gitu, Al-Ikhlas lagi, baru setelah itu yang lain. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka. Wahai fulan, apa sih yang membuat kamu itu tidak nuruti permintaan teman-temanmu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadis surati fi kulli rakaatin. Dan apakah gerangan yang membuat kamu selalu baca surat Al-Ikhlas ini di setiap rakaat? Di setiap rakaat. Faqala, akhirnya pria tadi yang jadi imam itu menjawab, inni uhibbuha. Sungguh aku mencintai surat Al-Ikhlas Nabi. Nah, mendengar jawaban si pria ini, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu membuatmu masuk surga. Ini teman-teman ya. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang luar biasa. Tidak ada larangan teman-teman membaca satu surat yang diulang-ulang. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, no problem. Dan itu merupakan ikrarnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan, wa qalu adkhalaka wa in kana dukhulul jannati mustaqbalan tahqiqan liwuqu'i dzalik. Kenapa Nabi menyatakan adkhalah? Ini adkhalaka.
Padahal itu fi'il madhi kan, sigat fi'il madhi. Maka dijelaskan mengapa Nabi itu menyatakan atau menggunakan bentuk daripada fi'il madhi. Fi'il madhi itu kan masa lampau, telah. Tetapi bagi orang yang paham grammar ya, atau belajar ilmu balaghah nanti teman-teman, tidak hanya apa itu fi'il madhi itu tidak hanya berbentuk zaman madhi, enggak, tetapi ada litahqiq ya. Litahqiq artinya benar-benar nanti ya, maknanya cintamu kepadanya sungguh akan membuatmu benar-benar masuk surga. Itu namanya teman-teman ya. Itu namanya tahqiqon liwuqi dzalik. Kemudian qala Nasruddin Ibnul Munir fi hadzal hadithi annal maqasidah tughayyiru ahkamal fi'li. Coba bayangkan. Imam Nasruddin Ibnul Munir berkata, dalam hadis ini kejadiannya, masih ingat kan teman-teman, ada seorang imam yang selalu ngulang-ngulang surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, baru setelah itu baca surat yang lain. Dalam hadis tersebut, ketika beliau ditanya, kenapa engkau melakukan seperti itu, apa yang membuatmu melakukan demikian, kata Nabi, malah orang itu, pria tadi menjawabkan bahwa inni uhibbuha, saya cinta kepada surat Al-Ikhlas. Di dalam menanggapi kejadian ini, Imam Nasruddin Ibnul Munir mengatakan, fi hadzal hadithi annal maqasidatu ghayru ahkamal fi'li. Dalam hadis ini terdapat suatu faidah bahwa tujuan-tujuan seseorang itu bisa merubah hukum perbuatannya. Paham ya teman-teman ya? Jadi tujuan kita melakukan sesuatu akan merubah hukum sesuatu itu sendiri yang kita lakukan. Kenapa? Li'annar rajula law qala innal hamila lahu ala i'adatiha annahu la yahfadhu ghairaha la amkana ayyamurahu bihifdzi ghairiha. Mengapa annal maqasidatu ghairu ahkamal fi'li? Mengapa tujuan itu bisa merubah hukum dari perbuatan? Disebabkan andaikan orang tadi berkata bahwa yang membuat dia selalu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas dikarenakan ia tidak hafal surat yang lain, tentunya Nabi akan menyuruh dia untuk menghafalkan surat yang lain. Tetapi ternyata lakinnau i'talla bihubbiha, tapi dia justru menyatakan, mengapa engkau mengulang-ulang tadi? Ternyata inni uhibbuha, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Fa dhaharat sihhatu qasdihi fasawwabahu. Lalu setelah itu jelaslah tujuan orang tadi. Apa tujuannya? Karena ia cinta pada surat Al-Ikhlas, bukan karena tidak hafal yang lain teman-teman. Fasawwabahu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan orang tersebut. Qala wa fihi dalilun ala jawazi takhsisi ba'dil Qur'ani bimailin nafsi ilaihi wal istikthari minhu wa la yu'addu dzalika hijranan li ghairihi. Kemudian beliau juga menyatakan, dalam hadis tersebut juga terdapat sebuah dalil atau sebuah petunjuk tentang bolehnya mengkhususkan sebagian Al-Quran sesuai kesukaan hati kita sendiri dan memperbanyak membaca apa yang kita sukai tadi. Wala yu'addu dzalika hijranan li ghairihi, dan hal tersebut tidak bisa dianggap berarti kita menyepelekan atau meninggalkan surat-surat Al-Quran yang lainnya. Gak seperti itu teman-teman. Sama halnya dengan orang-orang yang suka baca Yasin toh. Ya no problem, karena cintanya surat Yasin. Dan itu wala yu'addu dzalika hijranan li ghairi. Paham ya? Jadi enggak seperti kaum-kaum Wahabi teriak-teriak tanpa dalil, selalu nuntut dalil padahal mereka enggak punya dalil. Ada dalil dibilang enggak ada dalil. Ini repotnya. Ingat ya, sahabat tadi mengulang-ulang surat Al-Ikhlas di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Bahkan dalam hadis itu sebenarnya fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Tentu kalau jadi imam itu kan rakaat kedua atau rakaat pertama kan teman-teman. Kalau rakaat ketiga dan keempat itu kan tidak nyaring, tentunya tidak didengar oleh makmum. Jadi sudah jelas bahwasanya mengulang-ulang satu surat itu no problem, boleh. Jangan dilarang lah. Jangan melarang apa yang tidak pernah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa yang telah dijelaskan oleh Khalid Basalamah tadi sebenarnya sudah terjadi di zaman
sahabat Rasulullah SAW, dan ternyata sahabat ketika mengulang-ulang surat Al-Ikhlas tidak ditegur, tidak dilarang oleh Nabi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk surga, bukan bid'ah, bukan terlarang. Oleh sebab itulah pesan kami pribadi untuk semua para dai ataupun para penceramah, jangan mencoba menjawab pertanyaan kalau Anda kurang bahan bacaan.